keluarga miskin di negara kita masih mendominasi. Nah sekarang kita kaitkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu kurang lebih 3 juta per tahun. Menuju Indonesia emas 20 tahun yang akan datang, di mana Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaannya yang ke-100 tahun, itu berarti potensi penambahan penduduk kita sekiranya lebih 60 juta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah potensi pertumbuhan itu dari keluarga menengah atas atau miskin? Kalau di Taruna Nusantara ini setengah militeri begitu ya. Bener. Ini untuk Verel sendiri merasa cukupkah dengan makanannya dan boleh di-spill nggak menunya itu apa aja ya Verel? Siap Kak. Jadi untuk menu di SMA TN ini ada 90 menu yang berbeda Kak. Wow. Di tiap per bulan itu ada 90 menu yang di rolling gitu Kak. Jadi untuk 90 menu ini sangat beragam. Misal kalau karbonya seperti nasi, spaghetti, makaroni, terus kalau proteinnya kayak ikan, ayam, daging. Seratnya tuh ada banyak banget Kak. Ada sayur seperti kangkung, seperti bayam gitu. Tolong manfaatkan program dari pemerintah ini, lebih tepatnya dari Bapak Prabowo Subianto, karena menurut saya sendiri Pak Prabowo Subianto ini sudah memikirkan, atau beliau seorang pemimpin yang visioner untuk kedepannya. Dia ingin para kami, seumuran kami itu mempunyai gizi yang baik. Gemes, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Senang sekali kita bertemu lagi di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Senang sekali hari ini Kartika Berliana kembali menemani kamu semua ya teman-teman Gemes. Dan hari ini temanya sangat spesial lagi ya, yaitu tentang ketahanan nasional dimulai dari piring makan. Wow, luar biasa keren banget ya kalau kita udah ngomongin ketahanan nasional. Oke baiklah, sudah hadir di studio 3 narasumber. Wow, narasumbernya ada banyak nih, seru banget hari ini ya. Selamat datang kepada Bapak Muhammad Rizal selaku Direktur Kerjasama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional. Dan selain Bapak Rizal, sudah hadir 2 siswa Taruna Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Rizal sudah hadir di studio hari ini, luar biasa sekali. Bapak waktunya luar biasa banget nih untuk membagikan informasi tentang gizi kepada kita semua. Ya, boleh. Iya, Bapak, pandangan Bapak gimana nih? Ini ada adik-adik junior, Bapak kan juga lulusan dan juga alumni dari Taruna Nusantara. Melihat sekarang perkembangannya SMA alumni Bapak ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Tika. Melihat mereka saat ini terngiang bayangan kami 34 tahun yang lalu. Nah, jadi mungkin seperti inilah kondisi kami saat itu. Namun insya Allah apa yang mereka saat ini dibekali ilmu, pengetahuan, pengalaman akan berguna untuk masa depan mereka Mbak Tika. Hari ini teman-teman Gemes mau penasaran pastinya ya, bagaimana sih gizi yang didapatkan oleh teman-teman dari Taruna Nusantara sampai bisa masuk ke SMA favorit hampir semua teman-teman Gemes nih kayaknya ya. Boleh mungkin diceritakan pengalamannya dari Verel dulu untuk bisa masuk ke SMA Tarnus. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Jadi untuk saya sendiri, saya itu udah persiapan dari sejak SMP Kak. Jadi dari SMP saya udah persiapan di dalam bidang akademik, yaitu saya udah belajar banyak dari buku-buku tentang bagaimana cara masuk ke SMA TN dari segi akademiknya, dari kayak psikotes, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Terus untuk segi jasmani ya Kak, saya tuh udah persiapan dari SMP juga nih. Saya dulu emang sering basket anaknya, jadi saya sering lari-lari gitu Kak. Terus sering push up, sit up, dan pull up gitu Kak. Wah, jasmani dan juga akademisnya benar-benar terlatih juga dan juga benar-benar semuanya sempurna ini ya untuk Verel. Siap Kak. Kalau Rehan bisa dilengkapi nggak apa yang kamu lakukan sampai bisa akhirnya lulus ke SMA Tarnus? Jadi sebelum saya masuk ke SMA Taruna Nusantara, saya sudah menyiapkan aspek-aspek juga nih, seperti Verel, yaitu ada aspek jasmani, ada psikologis, terus kemudian ada akademik yang pentingnya. Jadi pada saat tes SMA Taruna Nusantara,
itu ada tahap-tahapnya, ada tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama itu tentunya ada tahap administrasi. Jadi untuk masuk SMA Taruna Nusantara sendiri itu mempunyai minimal nilai di rapot kita, yaitu minimal nilainya adalah 85. Kemudian tahap administrasi dilanjutkan dengan tahap akademik. Apakah calon-calon siswa dari SMA Taruna Nusantara ini mampu untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tahap kedua. Tahap kedua ini ada tes kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan tes jasmani. Kemudian setelah itu tes wawancara dan kemudian dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan kita sebagai siswa SMA Taruna Nusantara, apakah kita lulus atau tidak, seperti itu. Kalau untuk Pak Rizal, kira-kira seperti apa sih Pak pandangan Bapak melihat gizi itu harus benar-benar dicukupi bagi anak-anak kita semua, terutama untuk mencetak pemimpin bangsa nih, seperti di SMA Taruna Nusantara itu kan juga banyak sekali calon-calon pemimpin bangsa ada di sana. Baik, terima kasih Mbak Tika dan adik-adikku sekalian. SMA Taruna Nusantara sebenarnya bukan sekolah yang eksklusif. SMA Taruna Nusantara, Mbak, sama dengan sekolah lainnya yang berharap lulusannya itu berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun memang harus diakui bahwa kehidupan kami di SMA Taruna Nusantara itu memiliki mungkin bagi kami ciri khas. Kegiatan dari pagi, kemudian semua dilakukan bersama, bahkan makan apa yang dimakan oleh seseorang itu juga yang dimakan oleh temannya. Jadi isi piringnya itu sama, Mbak, tidak dibeda-bedakan. Dan itu untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Nah, seluruhnya ini mungkin tidak kita sadari bahwa ternyata asupan gizi dari makanan yang kita makan selama ini itu memberikan beberapa aspek gitu Mbak ya. Aspek pola pikir, kemudian aspek jasmani, dan juga aspek akhlak. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa makanan bergizi yang kita hasup itu sebenarnya berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan otak kita, Mbak Tika. Jadi bagaimana kita berpersepsi mengenali sesuatu dan presentasikan dengan stimulus lingkungannya itu juga berasal dari makanan bergizi yang kita makan. Kemudian memori, bagaimana daya kita mengingat, bagaimana daya kita menyimpan itu juga sangat erat dengan makanan bergizi. Belum lagi kami katakan bagaimana kita memahami dan menggunakan bahasa, bagaimana kita mengidentifikasi, mengenali masalah, kemudian menganalisa dan menemukan solusi, bagaimana kita memecahkan suatu memberikan suatu keputusan berdasarkan informasi yang ada, itu semuanya merupakan kemampuan kognitif yang karakter seseorang dapatkan itu dari makanan bergizi. Di samping membuat fisik kita selalu prima untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari adik-adik di sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya adalah makanan bergizi itu sebenarnya berpengaruh terhadap pola perilaku. Nah, kita berharap dari makanan bergizi ini juga memberikan suatu perilaku yang sopan, santun, dan berakhlak mulia. Mungkin begitu Mbak Tika. Wah, luar biasa ya Pak. Ternyata dari gizi itu langsung bisa menciptakan karakter juga ya, kurang lebih ya. Dan juga pastinya menciptakan SDM yang berkualitas untuk kedepannya. Karena kita ingin sekali menyongsong Indonesia Emas 2045. Teman-teman Gemas juga penasaran kan? Jadi Taruna Nusantara itu bentuknya seperti asrama di sana ya, dormitory. Dan kalau melihat harusnya sudah ada makanan yang disediakan dari Taruna Nusantara. Boleh di-spill nggak sih mungkin dari Raihan dulu ya, makanannya seperti apa, berapa kali kalian makan, apa makanan yang disediakan? Silakan Raihan. Jadi sejak kepemimpinan kepala sekolah baru kami yaitu Brigjen TNI Imam Gogor sudah menyediakan fasilitas yang sangat baik untuk mendukung kami para siswa SMA Taruna Nusantara untuk mendapatkan gizi yang sangat cukup. Jadi di SMA Taruna Nusantara itu kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jadi para siswa SMA Taruna Nusantara itu sudah mendapat kalori sekitar 3.000 sampai 3.500 kalori per harinya dari makanan yang kita makan. Tentunya kami di SMA Taruna Nusantara didukung oleh ahli gizi. Kemudian para kepala sekolah mendatangkan chef profesional yang didukung oleh dapur yang sangat modern untuk mendukung kami dalam kegiatan atau
latihan fisik di SMA Taruna Nusantara seperti itu. Wow, ini luar biasa ya. Ada chef profesionalnya juga, ada ahli gizinya juga, diperhatikan betul-betul ya. Kecukupan kalori, karena kita lihat juga kan kalau di Taruna Nusantara ini setengah militeri begitu ya. Bener. Ini untuk Feral sendiri merasa cukupkah dengan makanannya, dan boleh di-spill nggak menunya itu apa aja ya Feral? Siap Kak. Jadi untuk menu di SMA TN ini ada 90 menu yang berbeda Kak. Wow. Jadi tiap per bulan itu ada 90 menu yang di rolling gitu Kak. Jadi untuk 90 menu ini sangat beragam. Misal kalau karbonya seperti nasi, spaghetti, makaroni, terus kalau proteinnya kayak ikan, ayam, daging. Serata itu ada banyak banget Kak. Ada sayur seperti kangkung, seperti bayam gitu Kak. Wah, luar biasa ya. Ada 90 menu yang berbeda dan sangat variatif, dan pastinya dengan mendapatkan gizi yang tepat, perut selalu kenyang. Ini apa manfaat yang kalian rasakan? Mungkin dari Raihan dulu. Jadi manfaatnya bagi kami siswa SMA Taruna Nusantara itu sangat signifikan sekali, karena itu sangat mendukung kami dalam melakukan kegiatan atau latihan dengan intensitas yang sangat tinggi seperti itu. Oh oke, menambah semangat dan juga fokus belajar juga nggak sih Feral? Iya Kak, jadi kalau misal kita makan yang enak nih, terus bergizi lagi, itu tuh makin semangat saya belajar. Jadi kayak udah nggak ngantuk lagi di kelas, terus semangat belajar tuh makin nambah, motivasinya makin nambah lah gitu Kak. Luar biasa ya, ada 90 menu dalam sebulan, itu selalu dirotasi atau di rolling. Ini betapa pentingnya variasi makanan sehari-hari ya. Bener Kak? Dan kamu boleh ceritain nggak Feral dan juga Raihan, ini seperti apa ketika makanan ini dibagikan, atau suasana makan di Taruna Nusantara seperti apa? Untuk di TN sendiri Kak, jadi kita tuh makan di namanya ruang komunikasi bersama atau RKB disebutnya. Nah, kenapa nggak disebut ruang makan? Karena kalau ruang makan kan kita cuma sekedar makan ya. Nah, kalau RKB kan artinya ruang komunikasi. Nah, kita tuh berkomunikasi dengan sesama senior atau nggak junior. Jadi kalau di RKB itu duduknya tuh 2-2-2. Nah, ada kepala meja dan wakil kepala meja yang diisi oleh kelas 12. Yang paling senior. Setelah itu, kelas 11 dan kelas 10 ini mengisi sisanya, Kak. Nah, jadi kalau di TN itu, kita selalu komunikasi lah. Bagaimana cara kita untuk selalu menambah relasi. Dimana kita selalu tidak makan dengan itu terus. Kayak rolling kan kita muter-muter terus kan itu duduknya. Jadi begitu, Kak. Wah, luar biasa ya, benar-benar berarti lintas angkatan itu juga saling mengenal semuanya ya. Bener Kak. Kelas 10, 11, 12 itu saling tahu, ya, tahu karena semua, ada kenal. komunikasi. Nah ini kaitannya gizi dengan mungkin kekuatan bangsa itu seperti apa Pak? Wah, ini menarik nih Mbak Tika. Karena pada dasarnya kita berbicara tentang masa depan yang salah satunya akan diawaki oleh adik-adik kita ini gitu Mbak ya. Jadi begini, sesuai dengan data dari BPJS bahwa rata-rata anggota rumah tangga kita itu terbagi kelompok atas, kelas atas, kemudian kelas menengah, kelas menuju menengah, rentan miskin dan miskin. Nah, untuk kita ketahui bahwa kelompok kelas atas itu indeksnya 2,86. Artinya apa? Dari 100 orang kaya di Indonesia, 86 itu terdiri daripada satu bapak, satu ibu, dan satu orang anak. Kemudian 14 diantaranya itu terdiri hanya sepasang suami istri tanpa anak. Itu kelompok atas. Nah sekarang mari kita lihat kelompok miskin. Indeksnya itu 4,78. Artinya apa? Dari 100 orang miskin di Indonesia, 78 diantaranya terdiri daripada satu bapak, satu ibu, dan 3 orang anak. Kemudian 22 diantaranya satu bapak, satu ibu, dan 2 orang anak. Nah ini memberikan kita gambaran bahwa keluarga miskin di negara kita masih mendominasi. Nah sekarang kita kaitkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia itu kurang lebih 3 juta per tahun. Menuju Indonesia emas 20 tahun yang akan datang, di mana Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaannya yang ke-100 tahun, itu berarti potensi penambahan penduduk kita sekiranya lebih 60 juta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah potensi pertumbuhan itu dari keluarga menengah atas atau miskin? Nah dari data tersebut bisa dipastikan bahwa kita akan menciptakan generasi-generasi penduduk masa depan dari keluarga miskin. Nah disinilah
inilah proyek visionernya seorang pemimpin bangsa kita. Ya mohon maaf ini Mbak Tika dan adik-adikku sekalian, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan pemerintah saat ini dengan sebelumnya. Namun harus diakui bahwa pemerintah saat inilah yang memberikan investasi sumber daya manusia paling besar sejak pemerintahan kita ada. Jadi mengawal betul, mengintervensi pemenuhan gizi, bukan hanya anak-anak, tetapi bayangkan janin dalam kandungan ibunya itu merupakan penerima manfaat, dengan harapan agar gizi yang dihasup oleh ibu yang hamil itu juga yang dikonsumsi oleh janin di dalam rahim. Kemudian pada saat anak itu lahir disusui, ibunya merupakan penerima manfaat agar gizi yang dikonsumsi oleh ibunya itu juga yang dikonsumsi oleh si bayi melalui asupan air susu ibu. Begitu dia jadi balita, kemudian dia bersekolah tingkat PAUD, usia dini, TK, PAUD, Raudatul Atfal, kemudian SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP Madrasah Tsanawiyah, SMA Madrasah Aliyah, SMK, sekolah luar biasa, pesantren, seminari, sekolah khusus agama lainnya, itu juga merupakan sasaran penerima manfaat. Jadi sekali lagi menuju 2045 mereka-mereka inilah yang akan menjadi tenaga kerja produktif. Nah, bisa dibayangkan kalau pemerintah tidak mengintervensi pemenuhan gizinya, maka kita akan menunggu generasi-generasi masa depan yang tidak terpenuhi gizinya. Artinya sebaliknya kita berharap generasi masa depan adalah generasi yang cerdas otaknya, kuat fisiknya, dan mulia akhlaknya, dan itu semuanya bisa dimulai daripada makanan bergizi. Seorang gastronomi Prancis bernama Jean Antelme Brillat Savarin mengatakan, "Tell me what you eat and I will tell you who you are." Katakan kepada saya apa yang kamu makan, akan saya katakan kepada Anda siapa dirimu yang sebenarnya. Nah, ini mungkin sangat relevan dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin bangsa kita. Kita ingin mengantar generasi muda ke depan adalah generasi yang cerdas otaknya, kuat fisiknya, dan mulia akhlaknya. Begitu Mbak Tika. Pak, ini melihat kalau Rehan dan juga Feral sempat menjelaskan memiliki 90 menu di Taruna Nusantara dan juga ada ahli gizi, ada chef juga. Saya jadi penasaran kalau Bapak melihatnya menu makanan seperti ini gitu, seperti di SMA Taruna Nusantara, akankah didapatkan juga di SMA atau TK SD lainnya di program makan bergizi gratis? Baik, terima kasih Mbak Tika. Bahwa program makan bergizi gratis ini ditujukan untuk seluruh penerima manfaat, baik peserta didik dari usia dini sampai dengan menengah atas maupun non peserta didik, yaitu 3B, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, terkait dengan menu, kenapa ada ahli gizi di setiap SPPG? Kita berharap ahli gizi tersebut menjunjung tinggi kearifan lokal, bahwa anak-anak di situ sukanya makan apa, biasanya makan apa, maka itu pula lah yang kemudian menjadi bagian daripada menu makanan yang disusun. Kemudian kita juga harus sadari bahwa di beberapa tempat saudara kita mungkin ada yang tidak boleh mengkonsumsi misalnya binatang atau daging dari hewan yang mereka anggap itu suatu hewan suci. Nah, itu jangan juga dijadikan suatu bagian dari menu makanan. Jadi sekali lagi menu makanan ini mungkin beda dengan yang mereka konsumsi, namun kita berharap standar gizinya sama. Sama-sama memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat mulai dari tingkat tadi usia dini sampai dengan menengah tingkat atas. Nah, kemudian masalah harga, program ini tidak mengenal apakah itu mahal atau apa, tidak. Jadi selagi itu untuk pemenuhan gizi buat anak-anak kita, berapapun pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional akan bayar. Itulah makanya harga mungkin di Jawa, di Bingangan Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua berbeda-beda, tapi semuanya tetap dianggarkan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi tidak ada alasan bahwa wah di saudara-saudara kita di Papua tidak bisa diberikan makan bergizi gratis karena mahal. Tidak. Badan Gizi Nasional tetap akan membayar kemahalan itu karena mereka adalah
warga kita yang berhak untuk mendapatkan program ini. Luar biasa sekali ya teman-teman Gemas, bagaimana pemerintah sangat peduli sekali akan gizi dan juga ini adalah program yang sangat strategik dan juga visioner tentunya. Kita tanya ya, Ferul dan juga Raihan tadi ada POV masing-masing nggak tentang pernyataan dari Pak Rizal? Raihan dulu. Jadi Bang Rizal tadi menyampaikan betapa pentingnya gizi makanan kita terhadap masa depan kita, dimulai dari sejak balita sampai dengan dewasa saat ini. Jadi yang saya tangkap dari perkataan Bang Rizal ini, yang pertama itu adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang mengandung tinggi serat, vitamin, protein, karbohidrat. Karena itu akan membantu kita, khususnya tumbuh kembang kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, khususnya di sekolah, untuk masa depan kita sendiri, seperti itu. Wih, keren banget ya Rehan, makanya di Iya. Tarnus ya. Iya, betul Mbak. Untuk Ferul? Baik, untuk saya sendiri sangat bangga karena program ini tuh bisa menjadi perubahan yang sangat besar bagi bangsa, apalagi untuk generasi kami itu generasi emas 2045 yang akan menjadi baik dalam segi akademik, jasmani dan juga kepribadian atau akhlak. Iya, luar biasa sekali ya Pak Rizal, kalau melihat ini kan di sekolahnya sudah disediakan gizi yang luar biasa sempurna gitu, seperti tepat sekali dan juga seimbang sekali. Nah, kita ada program makan bergizi gratis. Nah, kalau pandangan dari Pak Rizal sendiri, ini kita sih harapannya bukan hanya sekedar bantuan, tapi program jangka panjang seperti dari Bapak sampaikan, dan bagaimana caranya agar ini menjadi pola hidup dan juga lifestyle begitu Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Tika. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pemberian makan bergizi gratis ini tidak semata-mata memberikan makan kepada kelompok sasaran penerima manfaat, tidak. Tetapi bisa tergambar betapa anak yang masih dalam rahim, anak yang disusui, kemudian balita, mereka yang sekolah di tahap usia dini, dasar, menengah pertama, menengah atas, ini mereka semua menjadi sasaran penerima manfaat. Artinya apa? Ini jauh ke depan, pemerintah kita berharap mereka akan menjadi tenaga kerja yang produktif menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, nah di samping itu sebenarnya program makan bergizi gratis ini memiliki multiplier effect. Bukan semata-mata memberikan makan ke begitu besar jumlah penerima manfaat yang kurang lebih target kita 82,9 juta, tidak. Tetapi bisa dirasakan adanya perekrutan atau istilahnya lapangan kerja, terciptanya lapangan kerja. Dari satu program ini ada 30.000 sarjana yang tadinya bingung mau mencari pekerjaan di mana, mau bekerja apa, kemudian diterima menjadi kepala SPPG atau istilahnya itu SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Nah, siapapun SPPI itu akan menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Di samping itu ada 30.000 ahli gizi minimal D3 yang juga akan terekrut dengan adanya program makan bergizi gratis. 30.000 akuntan minimal pendidikannya D3 yang juga akan menjadi bagian daripada manajemen untuk sebuah SPPG. Nah, belum lagi saya mengatakan bahwa di setiap titik dapur SPPG itu akan terekrut maksimal 47 tenaga relawan. Dari mereka yang selama ini tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pendapatan, dengan adanya program makan bergizi gratis, ada 47 orang di seputaran atau di sekitar dapur yang akan terekrut. Berarti kalau dikali 30.000, kurang lebih 1,5 juta tenaga relawan akan tercipta lapangan kerja yang dengan adanya program bergizi gratis tersebut. Ini saya baru bicara angka itu. Belum lagi bahwa setiap titik dapur SPPG itu melibatkan kurang lebih 15 kelompok penyedia atau pemasok bahan baku. Pihak yang menyediakan beras, siapa pihak yang menyiapkan sayur, apakah itu
kacang panjang, kentang, wortel, belum lagi menyiapkan telur, daging ayam, daging sapi, kemudian ikan, belum lagi bawang merah, bawang putih, garam, merica. Ada 15 yang terlibat dengan adanya program tersebut. Artinya apa? Ini benar-benar menumbuhkan ekonomi tingkat bawah. Bukan istilahnya, bukan sesuatu yang mustahil sesuai dengan harapan pemerintah kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, itu justru akan terwujud dengan pembangunan ekonomi di tingkat bawah tersebut, yaitu dengan adanya program makan bergizi gratis. Begitu Mbak Tika. Wow, ternyata efeknya luar biasa luas. Sangat dan luar biasa, juga Mbak Tika, beragam iya. sampai ke profesi, menyediakan lapangan kerja Betul, juga ya betul, Pak. sangat Luar efektif, biasa Mbak sekali. Tika, ya. Dan kita melihat juga ini Iya. makan bergizi gratis, Iya. ini benar-benar sampai ke berbagai kalangan, dari Iya, TK, iya. SD, SMP juga, bahkan Betul, SMA. iya. Nah, kalau Raihan dan juga Feral ini melihat teman-teman yang seangkatan ya, walaupun beda SMA, akhirnya mendapatkan juga makan bergizi gratis seperti Feral dan juga Raihan rasakan di Tarnus gitu. Seperti apa pandangannya untuk teman-teman? Mungkin dari Feral. Baik, untuk pandangan saya sendiri, saya sangat senang. Karena bukan hanya saya saja sekarang yang bisa merasakan makanan yang bergizi agar bisa menopang angkatan kita atau generasi kita, generasi Z, yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, yang akan menjadi penggerak bangsa pada 2045. Oh, bagus, bagus. Iya, untuk Raihan mungkin melengkapi? Ya, saya izin melengkapkan. Jadi saya cukup senang karena pemerintah yang baru ini memberikan program makan bergizi untuk teman-teman SMA saya di luar sana, bukan di SMA Taruna Nusantara. Itu akan memberikan menurut saya dampak yang positif bagi bangsa khususnya, apalagi kita para generasi, bisa saya bilang generasi Z ya, generasi muda penerus bangsa 2045, untuk menghasilkan bangsa yang cerdas, kemudian bangsa yang pintar dan maju tentunya untuk kedepannya. Jadi itu memberikan dampak yang sangat positif untuk mendukung kita, tumbuh kembang kita dalam menghadapi masa depan yang baik dan cerah seperti itu. Wow, luar biasa. Mbak Tika, Rehan. tahu nggak kenapa saya senyum-senyum Kenapa lihat mereka tuh? Ini jawaban mereka nih, di usia mereka yang masih seperti ini, anggaplah masih remaja gitu ya. Tapi ada pemikiran yang sangat strategik yang mereka miliki. Begitu Anda menanyakan bagaimana kalau sekolah lain juga mau menikmati makan bergizi, tidak ada sama sekali ego sektoral. Tapi dia malah senang karena orang lain bisa menikmati sesuatu yang mereka nikmati saat ini. Betul. Nah, ini Anda pertahankan sifat itu, dan saya yakin Anda memiliki pemikiran seperti itu karena selama ini Anda mengkonsumsi makan bergizi. Itu akan menstimulasi otak kita untuk berpikir legowo, maju bersama, membangun bersama, kompak. Itu hal-hal positif yang bisa tumbuh dari pemikiran kita dari makanan bergizi. Jadi wah, luar biasa ini generasi penerus kita ke depan ya. Iya. Luar biasa ya betul, Mbak kecerdasan Tika. sosialnya, Iya, bukan iya. hanya IQ-nya yang tinggi Betul, ya, betul, luar ya. biasa. Bapak, kalau untuk pesan selama ini untuk teman-teman mungkin ya dari pemerintah dan juga untuk orang tua Iya, iya. dan juga mungkin untuk sekolah, bagaimana sih Pak makan bergizi ini akhirnya menjadi jadi pola hidup begitu? Iya, iya. Baik, terima kasih Mbak Tika bahwa program makan bergizi gratis ini memang tidak semata-mata di suksesnya program ini tidak semata-mata menjadi tugas Badan Gizi Nasional, Yes, tetapi kami juga dikawal oleh kementerian lembaga lain. Jadi istilahnya suksesnya makan bergizi gratis adalah suksesnya kolaborasi kementerian lembaga di bawah pemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto Djahadikusumo. Ya. Kita harus akui itu, dan sebenarnya kalau pesan mungkin kami bukan pada posisi berpesan, tapi kami berharap untuk anak-anak, adik-adik yang menjadi sasaran penerima manfaat, semoga ini bisa mengawal, bisa membekali diri adik-adik kita, anak-anak kita untuk kemudian nanti akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang benar-benar cerdas otaknya, kuat fisiknya, dan mulia akhlaknya. Kemudian untuk kepada orang tua, mohon doa dan restunya. Jadi target pemenuhan makan bergizi gratis ini bukan sesuatu yang ringan, Mbak. Yes. Adik-adikku sekalian, jadi program yang diemban oleh Badan Bergizi Nasional ini sangat-sangat menantang. Dengan waktu yang begitu relatif sempit, harus
memenuhi jumlah penerima manfaat yang begitu besar dengan luasan dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara. Nah, kami berharap seluruh orang tua dan semuanya, kenapa kami katakan orang tua? Karena anaknya yang menjadi penerima manfaat, mudah-mudahan dengan orang tuanya memanjatkan doa, kemudian lebih diijabah, berikan kekuatan kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama kami yang ada di Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan kami bisa mengembang amanah berat ini dan bisa mencapai target sesuai yang disampaikan atau diamanahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kepada guru-guru, memang guru-guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selain memberikan ilmu, bekal pengetahuan, sekarang saatnya ibu-ibu mengawal untuk pemenuhan gizi anak-anaknya. Dan sekali lagi semoga Bapak Ibu guru tetap semangat untuk mengawal pemenuhan gizi kepada anak-anaknya, dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi keberkahan kepada Bapak Ibu guru yang sangat berperan dalam suksesnya program Makan Bergizi Gratis ini. Wow, keren banget ya teman-teman Gemes. Tapi penasaran nggak sih teman-teman Gemes, ini di piring makannya siswa-siswa dari Taruna Nusantara ini selama pagi, siang, dan juga malam. Tadi ada 90 menu, kita tanya yuk. Ini favoritnya Rehan dan juga Feral beda-beda dong pasti. Boleh dari Rehan dulu. Jadi piring makan saya kalau sarapan itu yang paling saya sukai itu ada telur tentunya. Bisa ada telur, kemudian dilanjutkan dengan karbohidrat, yaitu bisa berupa kentang maupun roti. Kemudian bisa berupa susu juga pada pagi hari, seperti itu. Oh, kalau siang, malam itu seperti Kalau apa? untuk siang sendiri tentunya itu makanan dengan yang lebih berat ya, karena makan siang itu khususnya setelah kami beraktivitas itu perlu, biasanya lapar atau perlu recovery-nya. Jadi untuk makanan siang ini bisa ditambah dengan susu dan buah-buahan seperti itu. Untuk makan malam biasanya bobotnya sama dengan sarapan, yaitu sekitar 30-40% dari kalori per harian kami. Makan malam itu bisa berupa spaghetti ataupun makaroni, bisa juga dengan stick, berupa stick ayam maupun daging seperti itu. Wah, keren banget. Ini favoritnya Rehan ya di piring makannya. Kalau Feral piring makannya sukanya isinya apa? Kalau saya Kak, kalau pagi tuh piring makan saya tuh biasanya roti juga Kak. Enak tuh roti kalau pagi. Terus kadang ayam sih kalau pagi biasanya ya. Ayam sama sayur. Terus kalau siang tuh paling enak tuh ikan biasanya Kak. Wow. Ikan. Terus kalau malam biasanya tuh kalau yang paling terkenal ini Kak, ayam. Terus sama saus mushroom gitu Kak. Oh iya, seperti stick gitu ya? Iya Kak, bener. Ih, keren banget ya menunya ya. Ini memang lengkap sekali, ada karbohidrat, ada protein di sana, ada serat, bahkan kadang ada tambahan susu juga, 4 sehat 5 sempurna. Dan itu 3 kali sehari benar-benar rutin ya di SMA Taruna Nusantara. Tapi penasaran, ada snack time-nya nggak tuh? Nah, kalau di SMA Tain tuh ada snack namanya kudapan Kak. Oke. Nah, jadi kudapan ini dibagi jadi 2. Kudapan pagi sama kudapan malam. Nah, kalau kudapan pagi ini dibagiin waktu istirahat pagi di kelas, yaitu jam 10. Terus kalau kudapan malam dibagiin setelah RKB malam, setelah makan malam gitu Kak. Nah, kalau Rehan kudapannya sukanya apa? Kalau favorit kudapan saya itu biasanya malam hari, karena menurut saya malam hari itu dapat roti, bisa berupa roti coklat juga, dan kemudian ada bermacam-macam varian rasanya. Karena itu saya sangat suka kalau kudapannya itu di malam hari. Untuk Rehan dan juga Feral mungkin ada closing statement, kata-kata untuk teman-teman Gemes semua? Dimulai dari saya. Jadi closing statement yang saya akan berikan mungkin akan memberikan sedikit pesan untuk kami para generasi muda, seumuran-seumuran saya dan Feral juga. Karena menurut saya generasi Z ini khususnya yang akan melanjutkan nanti, yang akan mencerdaskan bangsa, yang akan membuat Indonesia menjadi lebih maju dan menjadikan bangsa yang berakhlak dan juga cerdas untuk kedepannya. Jadi tolong manfaatkan program dari pemerintah ini, lebih tepatnya dari Bapak Prabowo Subianto, karena menurut saya sendiri Pak Prabowo Subianto ini sudah memikirkan, atau beliau seorang pemimpin yang visioner untuk kedepannya. Dia ingin para kami, seumuran kami itu mempunyai gizi yang baik. Jadi menurut saya dampak dari gizi yang baik ini akan mendukung atau menopang tumbuh kembang kami, khususnya seumuran kami, dalam menggapai cita-cita kami seperti itu. Jadi tolong manfaatkan atau program pemerintah ini laksanakan dengan baik, apa yang sudah diberikan pemerintah, makanan bergizi itu dimakan dengan baik, karena tanpa kita sadari itu akan memberikan dampak yang signifikan bagi tubuh kita.
Ya setuju, luar biasa sekali Raihan ya, harus dioptimalkan bantuan ini ya dan juga makan bergizi gratis. Untuk Feral mungkin ada tambahan lagi? Baik, untuk teman-teman semua yang ada di luar sana yang menerima, apalagi yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, harapannya bisa menerima dengan baik dan juga bisa mengkonsumsinya dengan baik juga. Karena tanpa kita sadari pasti akan membawa perubahan yang sangat signifikan. Dan juga program ini bisa menjadi terobosan bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang lebih cerdas, lebih baik, dan juga lebih berakhlak. Luar biasa sekali Feral, terima kasih. Bapak mungkin ada tambahan lagi? Ya, baik Mbak Tika, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sesuatu hal yang bagi kami sangat penuh makna. Kalimat-kalimat yang keluar dari seorang pemimpin bangsa yang sangat perhatian terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Dan menurut kami kata-kata ini tidak mungkin keluar dari hati orang yang tidak ikhlas. Kata-kata ini tidak mungkin keluar dari hati orang yang tidak tulus, Mbak. Kira-kira dalam suatu kesempatan beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menyampaikan hal berikut. Kita tidak sendirian. Berjuta-juta anak bergantung kepada kita. Anak-anak yang tidak pernah kita kenal. Anak-anak yang mungkin tidak akan pernah kita kenal. Namun apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Aplaus untuk Presiden kita. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Itu statement yang luar biasa sekali dari pemimpin negara kita dan begitu tulus tentunya ya, diharapkan juga kepada generasi mendatang ini semoga program makan bergizi gratis ini dapat memenuhi harapan kita semua kepada anak-anak kita di generasi di depan nanti. Betul. Bapak Rizal, terima kasih atas kedatangannya dan Sama-sama, juga Mbak Tika. Feral, Raihan, terima kasih atas waktunya. Dan juga itu tadi podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Semoga podcast ini menambah informasi dan juga wawasan teman-teman Gemes semua ya. Akhir kata saya Kartika Berliana pamit undur diri, sampai jumpa.